Karena nyangkanya pasti Pasti si gadis nih gitu. Paling juga kalau bilang paling anak satu Harus. Baby Z ketua Partai Amanat Nasional, ya kan? Mau bikin program nasional apa menurut kamu yang satu kali dia senggol kamu, diam saja. 2 kali dia senggol kamu, klarifikasi. Kalau 3 kali dia main kasar sama kamu, lanjutkan gitu. Laporannya juga di SP3, karena dia nggak komit dengan apa yang diituankan polisi. Nggak boleh dong maki-maki orang di sebuah tempat yang hormat seperti itu. Baby Z? Halo. Hai. Ini aku yang sekian kali nih. Yep. Udah ini ke-5 kayaknya aku datang lagi ke kantor. Apa? Rumah PAN. Oh iya, rumah PAN, benar. Istilahnya rumah PAN ya. Kantor DPP PAN atau rumah. Wah, aku diajak lagi ke sini katanya mau ngobrol sama Baby Z. Beras ya. Ngobrol. Aku manggilnya apa nih, Baby? Panggilannya apa sih? Baby Z, Baby, Beb, sayang. Gitu langsung. Boleh panggil yang banyak yang manggil aku Baby. Baby. Ya, ada yang manggil Z juga, cuman lebih seringnya panggilnya Baby sih. Oke. Tidak masalah ya dipanggil masalah. Baby ya. Paling kamu nanti berantem ya sama. Oke. Tapi sebenarnya kan aku sempat lihat nama lengkapnya bukan Baby Z. Nama lengkapnya itu Baby Z Sri Mulyati. Sebenarnya ada story-nya. Gimana tuh? Jadi nama lahir aku tuh Sri Mulyati ya, dari orang tua. Nah kebetulan aku di 2012 tuh terjun ke dunia entertainment, dikasih nama sama produser aku Z. Cuman terlalu singkat untuk genre dangdut kan. Jadi aku di PR suruh cari tiga suku kata, kan dulu aku satu label sama Zaskia, kayak Zaskia gitu. Jadi aku nyari apa ya, udah aku tambahin Baby biar orang-orang tuh sayang terus. Dan Z itu lebih kayak yang terus gitu, lebih muda terus gitu. Jadi Tapi Baby Z-nya ditulisnya bukan Baby kayak. Bukan. Spellingnya Baby Indonesia. Iya, BEBI gitu ya. Iya memang. Justru itu yang inisiatif saya untuk bikin. Cuma kadang orang spelling nama aku tuh suka susah Baby aja, kan ada yang tulis BABY, BA Baby. Jadi yang nyari spelling aku tuh emang agak butuh effort banget sih ya. Sebenarnya sih aku memudahkan dengan Baby gitu. Kadang orang udah terlalu jadi ya udah deh. Nah Baby Z itu sekarang sudah aku patenkan ke pengadilan. Jadi sudah bagian dari nama asli, nama asli. Resmi. Oke. Aku pikir masih sekedar nama panggung tadinya. Sudah KTP semuanya sudah Baby Z Sri Mulyati. Oke. Bisa gitu ya. Iya benar. Persiapan kan? Betul juga sih. Karena kan banyak kan itu teman-teman artis ya kan yang kemudian mereka mencalonkan diri itu nanti akan kebingungan karena ini nama aslinya siapa, taunya nama panggungnya. Ya betul, kan? Betul. Tapi ternyata nanti ini yang mana sih namanya gitu. Kayak gitu akhirnya demi kan orang gak ada yang tahu nama asli aku. Jadi pas kebetulan ngurus ke pengadilan dan disetujui. Karena kan itu juga bukan berarti gampang ya. Karena harus dilihat track recordnya, apa mengganti nama tuh untuk apa. Karena ganti nama di pengadilan itu gak semudah apa yang kita bayangkan gitu. Pasti lihat track record apakah ada hutang, ada kejahatan, kabur ceritanya. Ya, jadi kabur menjelaskan jejak itu harus benar-benar bukti-buktinya harus lengkap. Ada investigasinya juga gitu. Bertahu tuh. Oke. Sip. Nah, sekarang kegiatanmu apa sehari-hari? Kegiatan aku sehari-hari kan saya lagi mulai buka kuliner. Usaha kuliner Itu boleh sebut brand gak sih? Enggak apa. Aku bukan nasi tempong Indra Bali. Saya franchise di Jakarta, buka di Kelapa Gading dan lagi on progress. Itu lagi juga ada join sama teman untuk steakhouse gitu. Sama di pelabuhan aku ada ekspor import lah untuk kayak logistiknya. Wow. Itu sih. Wow. Ngomong ekspor impor kayak gampang gitu ya. Ini apa gitu, kecil gitu. Oke, tapi emang hobi untuk kuliner atau sekedar diajak kah atau gimana?
Kak, kalau kuliner itu kan otomatis semua orang setiap hari pasti makan. Betul. Nah, tapi dalam memilihnya itu adalah pilihan kita sendiri. Artinya aku memilih nasi tempong Indrabali itu kan menunya yang menu makanan hari-hari orang. Dan itu tidak akan pernah orang tuh bosan gitu. Jadi ya kalau yang steak itu kita arahnya kelasnya yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi emang demen makan sama emang kuliner lagi kalau bagus untuk ininya menjanjikan lah untuk lebih banyak buka di mana-mana gitu. Oke, aku mau nanya, gimana ceritanya? Tadi kan kamu udah cerita tuh kan jadi penyanyi dangdut tadi ya. Tapi awal pertama kali kamu masuk dunia entertainment, ya, itu lewat mana sih? Oke, aku udah lulus sekolah itu tuh 2000 dan saya nggak kuliah waktu itu karena ya orang biasa banget lah karena udah orang tua udah nggak sanggup sekolahkan dan aku ikut nyanyi tuh dari studio ke studio, manggung-manggung, belum sebagai BBC, masih namaku ya nama kecil gitu. Nah, akhirnya aku ketemu sama Pak Rahayu Naga Suara, teman bawa, dan akhirnya aku dibawa ke situ untuk rekaman. Oke, itu tahun 2012. 2013 ya. Lama juga tuh. Manggung-manggung sebagai penyanyi-penyanyi pendamping tuh lama, dari lulus sekolah sampai ke 2022 baru aku mulai rekaman. Sebelumnya kan aku berumah tangga. Nah itu kita bahas itu nanti. Yes. Oke. Terus 2012. Jadi masuk rekaman pertama. Masuk rekaman dan jadilah Baby Z, bikin single. Oh oke. Itu pertama kalinya. Ya, pertama kali. Tapi nyanyinya udah dari. Betul. Padahal dari sebelumnya. Bingo publiknya untuk itu di 2012 lebih ke nasional ya. Perjalanannya nggak singkat, panjang. Banyak orang bilang modal artis zaman sekarang modal cantik doang ya kan, bisa joget gitu, nyanyi ya tipis-tipis lah, fales-fales tipis bisa tenar langsung. Berarti kamu bisa bilang kalau itu nggak benar? Nggak benar. Kalau mungkin sekarang karena sosial media udah menjamur ya, jadi orang tuh mengekspresikan, bahkan nyanyi di kamar mandi aja bisa viral kan. Kalau dulu saya enggak. Dari panggung mulai nyanyi jam 12 siang, kawinan tuh ya. Aku bilang aku penyanyi kondangan gitu. Kondangan tuh dari panggung hajatan, iya. Ya jam 12 sampai jam 9 malam dan dibayar cuma 100.000, 50.000. Gedenya tuh saweran dulu ya, itu 2001. Ya. Jadi terus akhirnya aku menikah, berhenti nyanyinya. Gitu. Nah ini kita masuk nih ke topik selanjutnya nih. Ya karena seru banget. Yang ini menarik nih ya kan. Dirimu menikah usia muda. Ya kan? Pertama kali menikah usia muda. Cerai. Menikah lagi. Status sekarang cerai lagi. Ya udah pisah lagi. Boleh cerita nggak sih? Kenapa, maksudnya pernikahan dini itu sampai saat ini di Indonesia tuh salah satu yang masih banyak gitu loh. Nah kan sorry nih, maksudnya kan dirimu bisa berbagi pengalaman sebenarnya. Apakah ketika kita menikah muda itu apa sih tantangannya yang dihadapin waktu itu? Kalau dari pengalamanmu aja lah. Sebenarnya waktu zaman dulu sebelum sekarang ya, era modern ya, pernikahan memang banyak orang itu di usia 19 tuh udah nikah, 20, karena mungkin kayak zaman dulu kan orang tua tuh khawatir anaknya tuh terjun ke pergaulan yang tidak bagus, lebih baik nikah. Hanya saja sebenarnya sama aja perbedaannya gini, cara perkenalannya tuh seperti apa dulu. Waktu dulu aku tuh kenal 2 bulan langsung dilamar, artinya pembuktian kebaikan, pembuktian kesabaran, pembuktian seperti apa itu memang agak singkat. Tapi ya di usia itu egoisme, terus rasa pengennya seperti itu, dan lakinya juga merasa dia suami, sehingga berdasarkan apapun orang tua bilang harus dipatuhi segala macam, akhirnya dia tidak bisa mengkontrol dirinya, sehingga kekerasan apapun sebentuk ya itu lo harus tunduk sama gue gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya tuh terjadinya KDRT. Terus dulu kan orang dulu tuh nggak mikirin nikah, penting nikah, kerja itu nomor 2 tuh ya, bahkan sekarang pun masih ada. Akhirnya jadi ekonomi. Tapi jujur aku pisah itu bukan karena ekonomi. Saya tuh emang dasarnya orang nggak punya, jadi konteks mau punya suami happy aja kalau dalam pun uang nggak gitu banyak, asal kan cewek itu batin.
sama disayang gitu. Nah, karena singkat dan dia anak tunggal, jadi merasa dari dulu nggak pernah berbagi kan sama siapapun, akhirnya jadi mendominan dan akhirnya timbul kekerasan dalam rumah tangga. Berarti kalau boleh aku simpulkan di kematangan emosional ya. Kematangan emosional. Itu yang penting. Pembuktian kebaikan sih. Ketika masa pembuktian kebaikan tuh harus di waktu yang konsisten. Oke. Terus itu kita kenal kamu nih, kamu baik ya, butuh waktu lagi sebulan untuk membuktikan, kamu baik ya gitu. Butuh lagi waktu sebulan ke depan, kamu meningkat baik ya gitu. Jadi bukan cuman ibaratnya manis di bibir. Iya. Di awalnya doang gitu. Nah, jadi memang serba salah konteks kalau kita berbicara soal pernikahan dan hukum agama. Menurut aku. Iya. Halo pemirsa, saya Baby Z. Nonton terus Pan TV dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya di Pan TV. Nah, terus dirimu merasa kalau disebut artis gitu, ertong gitu kan? Merasa artis gak sih? Iya pasti ada lah merasa artis, tapi di masa yang mana dulu nih gitu loh. Kalau waktu zaman 2013 dan ke 17 itu memang aku bilang aku artis. Aku nyanyi show di mana-mana, di TV ada di mana-mana. Pekerjaanmu apa? Aku artis. Bukan berarti artis tuh aku langsung sombong, enggak. Tapi karena bangga. Memang pekerjaan. Dan emang aku punya talent, suaraku juga lumayan bagus. Fisik juga walaupun aku single parent punya anak masih tidak kalah lah dengan yang gadis-gadis ya boleh ya. Maksud saat itu ya masih muda lah. Dan aku bangga karena pekerjaan itu yang membuat roda kehidupan ekonomiku berubah dan status sosialku jadi berubah. Nah, tadi kamu bilang masih nggak kalah lah sama yang muda-muda dulu. Nggak, sekarang pun menurutku masih bisa diadu. Nggak, masalahnya aku cukup yakin tadi kamu sempat nyebut tahun lulus sekolah. Aku nggak tahu yang tadi yang teman-teman yang nonton ngeh atau enggak, tahun 2000 lulus. 2000 lulus. Artinya kalau aku hitung-hitung sekarang usia pala 40 baru. Pas 40 ya. Iya. 40. Percayakah kalian? Usia 40 anaknya 3, aku satu mau kuliah 18 tahun, yang satu 17 tahun, yang satu 11 tahun. Jadi kalau masih ada yang ketemu baby terus masih pakai bercandaan yang tadi gue pakai di awal, so mau dipanggil beb apa sayang, malu sebenarnya. Gitu loh. Enggak lah. Enggak, orangnya maksudnya karena nyangkanya pasti si gadis nih gitu. Paling juga kalau bilang paling anak satu balik. Harusnya nyanyi kan. Harus ada nyanyi dikit. Kau masih gadis. Terus ya harusnya gitu. Nanyanya gitu ya. Nanyanya gitu langsung kalau podcast. Tanya dulu. Nah, kenapa tadi aku nanya juga kenapa merasa artis atau tidak? Ya. Karena pada akhirnya sekarang bergabung di PAN yang secara idiom bercandaannya orang adalah Partai Artis Nasional. Yes. Ya kan, banyak banget kan. Maksudku ya di tempat lain juga ada ya, partai-partai lain juga ada. Tapi di PAN ini cukup ramai. Nah, pertanyaanku nomor 1 dulu. Ya. Kenapa PAN? Kenapa PAN? Boleh aku cerita sedikit sebelumnya? Boleh dong. Dulu aku gabung di rumah lainnya. Rumah partai lainnya. Mungkin karena di situ orangnya udah bukan beda profesi. Terus banyak yang udah jadi. Jadi kadang belum nyambung sama aku merasa sendirian ketika ada acara. Mereka tuh kurang kenal dan merangkul gitu loh. Karena kan mungkin berbedaan karena jarang ada artis juga kan di situ. Ketika teman-teman dan Mas Eko sempat diskus sama aku gini, udah nah ternyata aku menemukan rumah sesungguhnya di dalam aku berpolitik. Nyaman, sini. Hangat, di-guide banget sama bahkan ketumnya, sedangkan kita tuh tidak ada jarak sedikit pun. Maksudnya tuh kalau kita ketemu bukan harus yang di brigade di pagar betis, harus birokrasinya ada izin dulu. Dan setiap acara apapun kita undang ketum selalu datang gitu. Itu yang membuat saya tuh merasa bahwa ya politik sih boleh aja sih gitu. Tapi
ingat loh, politik itu kita punya rumah. Kalau di rumah sendiri kita nggak nyaman, mau bagaimana kita punya ide bagus gitu untuk memberikan terbaik buat masyarakat. Oke, ini satu hal yang aku baru sadarin karena persamaan profesi tadi bisa bikin nyaman, ya kan ya. Ya. Itu mungkin kenapa akhirnya banyak teman-teman artis Ya. yang akhirnya join di PAN. Karena buka tangan pertamanya itu sudah enak gitu enak ya, banget ya, diterimanya. dan memang PAN ini sekarang kan memang udah nasionalis ya. Jadi dulu kan aku nggak mau, takut itu ikut masuk dalam korporat politik, saya kan belum berhijab. Kalau yang agak sedikit-sedikit yang agak dalam gitu tentang religinya, aku takutnya ditolak karena kan memang aku harus berjilbab, sedangkan saya tuh mau jadi diriku sendiri. Artinya kita menyesuaikan di mana kita berdiri. Tapi ternyata PAN tuh sekarang lebih nasionalis loh, gitu loh. Jadi siapapun boleh masuk, nggak pakai jilbab pun kalau emang punya visi misi yang sama dan demi kepentingan masyarakat kerjanya ya, kenapa enggak gitu loh. Dan yang paling sini masuk bukan masalah ada artis aja sih Mas, tapi semua pengurus di PAN, baik itu eksekutif yang di atasnya, itu semuanya tuh sama gitu, kita disamaratakan. Jadi dan sangat kagum sama Pak Ketum. Siapa acara kan saya pasti ikut gitu ya. Dia tuh sama orang yang hanya kader ya, bukan ada yang mau nyalek atau caleg sekalipun. Dia tuh nungguin sampai acara selesai untuk berfoto. Itu yang saya sangat suka sama Pak Zulkifli Hasan. Dia nunggu acara selesai sampai semua orang itu sudah berfoto. Bukan cuma seremoni. Iya, bukan seremoni. Itu luar biasanya Pak Zulkifli. Menurut saya itu pemimpin yang sesungguhnya. Ini aku berbicara dari hatiku ya, bukan karena memuji dia sebagai ketum, karena saya melihat perbedaan-perbedaan yang saya alami selama ini ketika saya pertama ke rumah-rumah siapapun gitu ya. Menarik. Tapi tadi Baby sempat sebut Mas Eko. Ya. Mas Eko Patriot. Iya, betul. Nah, Mas Eko ini kan salah satu yang menurutku ya, contoh sosok yang tadinya artis ya, sukses jadi politisi nih sekarang. Ya kan, sudah terpilih beberapa kali periode dan terbukti gitu loh. Nah, belajar banyak gak sih dari Mas Eko atau mungkin teman-teman kayak ada Teh Desi juga gitu kan? Apa nggak ada dikasih tips nggak sih gimana jadi artis? Apalagi kan maksudnya kita masih baru nih, dirimu masih baru, jadi kan pasti kayak aduh aku harus kemana, harus ngapain gitu. Ada tips-tipsnya apa nggak sih selama di PAN? Banyak sih Mas Eko kasih arahan. Sebenarnya gini, pertama dia contoh, ya kan? Toh artis juga mampu untuk bekerja. Kalau nggak bisa bekerja, nggak mungkin dia terpilih berkali-kali, ya kan? Terus PAN juga di tangannya Mas Eko di Jakarta sangat maju sekali. Dan Mas Eko selalu bilang, bedakan kalau kita lagi di artis yang selalu dapat fasilitas baik, di kita melayani masyarakat. Tapi sama-sama memberikan kebahagiaan buat masyarakat gitu. Artinya kalau di entertain kita datang untuk menghibur, buat orang lain tertawa apa. Sebenarnya di politik pun bukan cuma hanya ya yang kaku-kaku gitu ya, kita memberikan pelayanan tapi sembari ada entertainmentnya ya. Artinya mereka tuh udah bosan kan dengan hal-hal yang selalu monoton seperti itu. Nah, saya sangat yakin kalau saya di politik, satu, aku sama ini sebagai artis pun seneng banget tuh ketemu sama masyarakat dan tetangga-tetanggaku untuk berbagi dulu deh. Kita nggak tahu apa, misalnya ada tetangga yang lagi apa, aku yang sangat antusias, atau ada acara 17-an di rumah. Jadi dan ketika aku masuk ke politik itu waktu Pak Menteri Yasona Lawli itu memberikan statement bahwa Tanjung Priok itu daerah kumuh dan akan membuat melahirkan orang-orang kriminal. Sedangkan saya dari Tanjung Priok. Itu emang datanya beliau. Tapi kan ada sebut daerah, sehingga kita pemuda-pemudanya Tanjung Priok tidak suka gitu loh. Maksudnya tidak terima. Karena gini, kalau emang betul masyarakat yang miskin dan kaya itu pasti akan berbeda, tapi jangan disebut daerahnya. Makanya saya langsung bawa orang untuk meminta beliau untuk meminta maaf, dan ada di berita juga. Sejak itu saya bawa 7.000 orang. Saat itu saya pikir, ingat ya, aku membela kepentingan masyarakat. Artinya dari entertain aku sudah ada rezeki, terus di usaha aku udah ada rezeki, apa salahnya sekarang aku memaksimalkan untuk melayani masyarakat seperti Mas Eko. Tapi bisa bagi waktunya nggak menurutmu? Nah, maksudnya gini, kamu single mother sekarang, anak 3.
Oke, ya yang satu sudah mau kuliah tuh Kuliah. ya, mau kuliah. Tapi kan artinya masih harus diurus nih, Iya. 3 nih. Terus masih tampil nggak di panggung? Sekali-sekali. Masih ada juga Ya, kegiatan, masih. ya kan? Masih ada dunia entertainment. Masih. Terus sekarang sudah mulai mau serius lagi nih Ya. di politik nih. Ya. Bagi waktunya gimana? Pertama, anak-anak dari kecil karena aku single mother, mereka udah terbiasa aku didik mandiri. Tapi mandiri bukan ditinggal sendiri ya. Artinya aku harus siap menggaji orang-orang yang mengurus mereka. Artinya ada asisten saya, ada mbak lagi yang memang saya percaya untuk ngurus anak-anak. Nah itu penting tuh, harus percaya ya. Iya, kita percaya. Bukan cuma bayar udah lepas tangan. Karena mereka kerja sama saya tuh udah lama, seumur anak-anakku ya. Jadi aku udah percaya. Kedua, lingkungan rumahku yang aku tempatkan untuk anak-anak otomatis nggak jauh-jauh dari keluargaku. Karena kalau ada hal-hal yang urgensi, kakakku masih bisa bantu. Masih bisa langsung. Aku memang nggak mau terlalu jauh gitu. Dan memang anak-anak dididik semandiri mungkin sama saya. Dan dari kecil ditinggal-tinggal sudah biasa karena ibunya harus kerja untuk menafkahi mereka. Nah sekarang akhirnya mereka sudah saking mandirinya, aku merasa suka kesepian. Oke. Ya, saking mandirinya gitu loh. Dan kedua, kerjaan yang bisnis pun aku kan juga kemarin sempat baru belajar. Artinya aku ngerekrut orang-orang yang pintar untuk bantu saya dalam mengerjakan perbisnisan tersebut. Artinya udah ada handle itu bisa. Sekarang di politik ya, saya fokus sekarang di politik. Oh ini fullnya di sini nih ya? Full banget di politik. Walaupun saya belum yang di Instagram atau saya di apa, full banget untuk menunjukkan saya berpolitik. Saya nggak boleh juga ego meninggalkan pasar entertainment saya sebagai bentuk. Kadang kan tahu ya kalau orang kalau udah berbau politik atau apa kadang suka bergeser lah marketingnya. Jadi saya harus meyakinkan mereka dulu bahwa saya tetap jadi baby Z gitu, tapi dengan batasan-batasan yang saya juga harus menghargai tentang sebuah ranah politik itu. Tapi masyarakat kita tuh masih beranggapan kalau artis masuk dunia politik itu cuma sekedar karena populer doang nih, karena popularitas tinggi terus mau jadi caleg misalnya gitu. Apalagi kan dirimu sempet heboh rame kasus tuh ya kan. Ya kan di mana-mana kalau masih di googling namanya selain Instagrammu yang pastinya keluar adalah kasus-kasus yang dulu. Ya kan sama Mbak N lah ya gitu ya. Itu boleh cerita sedikit nggak sih sebenarnya dari versimu? Aku tidak membaca terlalu jauh, tapi dari versimu aku cuma pengen tahu doang. Karena aku cukup yakin teman-teman banyak yang pengen tahu gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu sampai heboh-heboh di kantor polisi segala? Sebenarnya kasus sama N itu sudah sebelum saya terjun ke politik. Cuma terlalu lama prosesnya sehingga seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah. PBZ boleh dicek, saya tidak pernah bermasalah dengan siapapun orang, kecuali saya disenggol dan itu sudah sangat keterlaluan. Dan mungkin story-nya udah tahu banyak lah ya, ada karakternya N ini suka nyenggol sesuatu hal, memancing emosi seseorang untuk bereaksi atas sikapnya, sehingga mungkin karena beliau kan sudah biasa berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan hukum. Artinya dia tahu nih cara bagaimana memainkan sesuatu hal yang tidak memberatkan dirinya. Tapi orang-orang yang tidak pernah tahu ketika kita tiba-tiba disenggol, terus ditelepon, dimaki-maki, kan kaget dong, gak ada salah apa-apa. Artinya kita post untuk mengklarifikasi. Nah itu kan pasti kena sesuatu hal yang kita tidak tahu. Akhirnya kita yang disenggol, dia yang melaporkan. Jadi seperti itu awalnya ya itu. Tapi karena memang aku juga orangnya sangat hati-hati dalam memposting sesuatu, ya kita fight, dan akhirnya sampai sekarang memang tidak masuk gitu apa yang dia adukan gitu loh, tidak masuk. Dan menurut aku setiap orang, mungkin ada beberapa orang yang ribut nggak mau ngeladenin, tapi menurut saya, guru saya bilang, satu kali dia senggol kamu, diam saja. 2 kali dia senggol kamu, klarifikasi. Kalau 3 kali dia main kasar sama kamu, lanjutkan gitu. Maksudnya tuh tidak boleh juga kita sebagai orang karena kalau udah terlalu zalim, udah terlalu arahnya kan, kalau maksud saya mau ribut tuh personal.
jangan lagi ke bawa-bawa anak, jangan bawa lagi ke orang tua. Nah, sedangkan aku tidak pernah merasa punya salah sama N gitu loh. Mungkin ada kejelasan kah, ada satu hal yang merasa dia tuh, ya namanya manusia, ada hasad kah, aku nggak tahu ya. Karena mungkin bertemannya gitu-gitu dia ngomong asal sampai ke kuping gitu loh. Ketika kita klarifikasi, justru dianya yang ekstrim. Cuman itu sih. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ditemukan di kantor polisi. Ya dengan masih dengan dirinya yang masih memaki-maki kasar. Tapi kalau saya memang orangnya tidak membalas. Karena menurut saya proses mediasi itu kan bukan kita yang mau, tapi proses kepolisian untuk ITE kan segala macam. Tapi kalau saya tahu kok, ketika saya datang ke situ, saya hanya pasti dimaki-maki dia saja gitu. Nah, justru di situ letak menurut saya smart dan elegan si orang tuh di mana. Aku diam saja, bukan berarti tidak bisa melawan. Iya. Aku memang membuktikan bahwa sebenarnya salah tuh bukan di aku gitu. Akhirnya sudah, dan mudah-mudahan sebentar lagi laporannya juga di SP3, karena dia nggak komit dengan apa yang dituankan polisi. Nggak boleh dong maki-maki orang di sebuah tempat yang hormat seperti itu. Tujuannya kan mediasi. Ya, mediasi. Tapi ada juga yang bilang, kayaknya gimmick nih, BBC sengaja nih biar naikin popularitas, bener nggak? Nggak mas, aku nggak pernah ada gimmick sama orang gitu loh. Gimmick tuh apa ya, menurutku kesepakatan dua orang ya kan. Dan saya bukan tipe orang yang gitu. Karena apa mas, aku tuh punya 3 anak, 3 anakku cewek 2, cowok 1. Dia dari kecil udah gak ada papanya. Aku takut psikologinya itu kalau ada hal-hal yang ramai di umum nggak masuk ke mereka tuh takutnya tuh down gitu. Makanya saya jaga sekali. Tapi kalau ada yang nyerempet seperti itu dan tidak kita duga, kadang kita misalnya naik motor udah hati-hati, ada orang yang seperti itu, ya aku klarifikasi semaksimal mungkin tuh sopan untuk melindungi harkat martabat diriku dan anak. Oke. Sekarang aku balik dikit dari posisi artis tadi, ya kan, sekarang masuk PAN. Yes. Memang mau nawarin apa sih buat masyarakat? Kan tadi katanya dirimu, ya kita kan sebagai entertain dulu membahagiakan masyarakat. Ya. Sekarang sebagai politisi juga sebenarnya tujuan akhirnya adalah membahagiakan masyarakat. Ya. Mau bikin apa sih? Apa programnya? Apa rencanamu gitu loh? Kenapa gabung ke jadi partai politik ini akhirnya? Kalau politik itu kan bukan berarti semuanya tuh semua ya. Sebelum aku belum mengerti gimana ya cara kerja orang politik itu. Pertama yang harus aku pelajari bagaimana kita merekrut orang untuk berorganisasi untuk jadi seorang politikus ya. Kedua, aku nggak pernah belajar politik banget. Intinya satu, bagaimana lingkungan. Makanya kenapa aku mau di Dapil kelahiranku sendiri. Karena aku tahu biografisnya di situ seperti apa. Biografinya, terus orang-orangnya seperti apa, kesulitannya di mana. Nah, tapi kan kalau misalnya kita sudah artinya sih saya entertainment. Saya senang dunia kesehatan dan dunia pendidikan. Saya senang tuh bantuin kayak bikin anak-anak tuh sekolah, menembus ijazah mereka yang belum tertebus. Artinya semampunya saya gitu. Nah, apa salahnya ketika punya hobi aku seperti itu, aku sampaikan ke parlemen gitu. Kalau ketika aku jadi, sehingga di lingkungan di dapil aku tuh berkurang gitu loh tingkat mereka tidak sekolah, terus sakitnya mereka teratasi dengan perempuan-perempuan yang maaf ya kanker serviks itu kan berbahaya banget. Nah, program-program aku tuh pengen banget mengasih edukasi sama perobatan free untuk kanker serviks dan sejak dini, karena perempuan tuh harus tahun sekali tuh diperiksa karena kalau ada kanker itu terjadi kan, itu ya memang aku pemberdayaan perempuannya untuk perempuan. Oke, pendidikan, kesehatan tadi dan kesehatan ya. Dan fokus pada daerah yang memang kamu sudah kenal. Betul. Harus tahu dulu daerahnya, tahu masyarakat itu seperti apa. Sebenarnya mereka tuh hidup kan, kita nggak bisa ya, tangan cuma 2, dan mungkin semuanya kita bisa tolong gitu ya. Tapi setidaknya ketika aku bekerja di ini sekian, divisi sekian, artinya ketika ada keluhan masyarakat, walaupun itu bukan pekerjaan aku, misalnya aku di komisi sekian gitu, setidaknya aku punya teman kan di DPRD. Itulah fungsi berpolitik, berorganisasi. Gitu. Kita nggak bisa semuanya kita rekrut, tapi setidaknya kita punya rekanan kita bisa sama PAN yang tolong dong daerah aku gini, kalian kan
bisa tolong tanggung jawab ke situ ya. Karena aku pendidikan dan kesehatan, gak mungkin aku ngacak-ngacak komisi orang. Iya, betul. Tapi aku punya wewenang untuk punya link atau pertemanan yang kita jaga, yang kita tolong dong bantu ini seperti ini. Artinya kita menyampaikan aspirasi masyarakat walaupun bukan di situ ranahnya kita. Artinya sekarang kemampuan kita untuk membantu orang jadi lebih luas. Ya, itu. Gitu ya. Betul. Orang berpolitik itu nggak ada yang salah kok menurut aku. Kamu harus berpolitik kalau emang kamu pengen memperjuangkan kayak aktivis-aktivis. Sebenarnya kan aku sayangkan kalau mereka cuma hanya berani berbicara. Iya, tapi tidak terjun ke politik. Harus terjun. Masalah nanti jadi atau tidak itu hal lain. Nggak ada yang sia-sia kok kalau kita benar-benar proses. Karena kalau kamu vokal dan di rumah sebentar itu kita kelihatan benar-benar bisa bekerja untuk masyarakat. Jangan bicara masalah duit ya. Pasti Allah kasih jalan. Oke. Ini sebenarnya nyambung sama yang ada di episode 1 waktu saya diajak ngobrol sama Pak Sekjen, Kang Edi. Yes. Sama, kalimatnya juga begitu. Gimana kita pada akhirnya itu membantu lebih banyak orang hanya dengan satu tanda tangan. Yes. Begitu. Nah, tapi Kang Edi waktu di episode 1 itu juga bicara bahwa PAN ini tidak ada sekat katanya, ya kan? Katanya bisa langsung kalau ketemu. Tadi kan dirimu juga udah cerita kalau ketemu ketum santai, tidak ada sekat gitu. Tapi sekarang aku mau nanya. Yes. Kalau dirimu jadi ketum nih bulan depan nih, ketum PAN nih, Baby Z, ketua Partai Amanat Nasional, ya kan? Mau bikin program nasional apa menurut kamu yang wah ini gua kalau dapat kesempatan ini nih, bukan menggulingkan ya, bukan mengkudeta, bukan. Memang sudah waktunya misalnya dirimu dapat kesempatan sebagai ketua umum PAN, ketua umum Partai Amanat Nasional. Program apa yang kamu mau bawa? Kalau mengarah ke situ tuh perjalanannya memang masih panjang banget, harus belajar. Tapi kalau sekarang kan pendek nih. Seorang Baby Z dan sebagai bacalek Partai PAN untuk Dapil 3 kalau jadi ketum apa ya? Ya aku pengen bekerja lebih baik lagi, dapat amanah dari yang sebelumnya, minta petunjuk apa yang mesti diperluas, apa yang mesti paling tidak aku pengen banyak orang di Indonesia masuk secara ikhlas, secara ini ke Partai PAN itu dulu. Oh, karena menurut kamu ini jalurnya, salah satu jalurnya kan untuk kalau kita mau bantu orang, kalau kita mau ngubah kebijakan ya lewat partai. Aku pengen semua masyarakat Indonesia mencintai partaiku sehingga masuk dengan dari keikhlasan sendiri, bukan karena iming-iming, bukan karena apapun. Image yang aku tampilkan harus lebih baik. Dari mulai dari ini kali ya melek politik. Yes. Ya nggak sih? Yes. Jadi politik itu nggak cuman kalau orang kan image-nya masih buruk soal politik. Mungkin itu kali yang kamu mau ini. Iya, kita brandingnya memang harus lebih ngena aja ke orang sehingga mereka berpolitik nggak takut dan underestimate aja sama politik. Tapi aku belum bisa nih jadi ketum, aku dimarahin. Cuman intinya kalau ditanya, aku pengen berbuat sesuatu hal agar masyarakat Indonesia mencintai Partai PAN dan masuk dalam kader Partai PAN, keluarga besar PAN. Karena itu pesan waktu pertama kali saya diajak nih untuk nemenin, katanya ada kader PAN, ada caleg PAN yang bakal ngobrol di sini. Mereka bilang, lu tanya aja apa aja, katanya. Makanya saya bilang, emang nggak dimarahin sama ketum kalau nanya-nanya kayak gitu? Ternyata tidak, katanya. Karena memang istilahnya egaliter tadi, ya kan, tidak ada jarak tadi gitu. Betul. Ini menarik. Tidak ada jarak. Apa? Memang betul buat semuanya yang nonton podcast ini. Bukannya karena sekarang aku ada di PAN, tapi aku merasakan bahwa PAN itu adalah memang sebuah rumah yang hangat, rumah yang menanti semua kedatangan, dan rumah yang mengajak semua anggotanya ketika keluar rumah itu adalah happy, fun, kerja secara hati itu. Jadi seorang yang melihat kita bukan lagi melihat ada apa ya, curiga berpolitik yang seperti apa, tapi family gitu loh. Itu aja sih. Aku senang, aku suka. Oke, aku rasa cukup nih. Ya, sudah banyak ya. Iya. Mudah-mudahan gak boring ya. Iya, enggak lah. Apalagi tadi ada pembahasan soal gimmick-gimmick. Enggak ada. Yang bukan gimmick.
Ada dulu. Oke, kalau gitu aku ngucapin terima kasih loh Sama. untuk waktunya kita bisa ngobrol di sini. Yes. Semoga karir berpolitiknya lancar. Kami doain Yes. semoga terpilih. Semoga terpilih. Amin. Amin. Dan teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi di podcast Pansos selanjutnya. Aku juga belum tahu nanti kita akan ngobrol sama siapa lagi. Kira agak-agak random sebenarnya, karena kalau di PAN ini kan luas ininya, apa namanya, kadernya. Bacalek itu banyak banget gitu. Dari yang episode 1 langsung politik ya kan, Pak Sekjen, yang keduanya itu Mbak Zita, sekarang artis katanya nih ya kan. Terus nanti nggak tahu yang keempat siapa. Ya udah, pantengin terus nanti di PAN TV. Kita ketemu lagi di podcast Pansos. Terima kasih. Terima kasih. Dan